Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa''ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun famufa'alun fa'illatu fa'il mufa'alun mufa'alun farraha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrahan tifrahan mufarrahan fahuwa mufarrihun wadaka mufarrahun farrih tufarrih mufarrahun mufarrahun karrara yukarriru takriron takriratan takraron tikraron mukarraron fahuwa mukarrirun mukarrarun karrir la tukarrir mukarrarun mukarrarun wakkala yuwakkilu tawkilan tawkilatan tawkalan tikalan muwakkalan fahuwa muwakkilun muwakkalun wakkil la tuwakkil muwakkalun muwakkalun yassara yuyassiru taisiron taisiratan taisaron tisaron muyassaron muyassirun wadaka muyassarun yassir la tuyassir muyassarun muyassarun nawwara yunawwiru tanwiron tanwiratan tanwaron tinwaron munawwaron fahuwa munawwirun famunawwarun nawwir la tunawwir munawwarun munawwarun bayyana yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan mubayyanan fahuwa mubayyinun wadaka mubayyanun bayyin la tubayyin mubayyanun mubayyanun zakka yuzakki tazkiyan tazkiyatan tazkaan tizkaan muzakkan fahuwa muzakkin wadaka muzakkan zakki la tuzakki muzakkan muzakkan zakka yulaqi talqiyan talqiyatan talqaan tilqaan mulaqqan fahuwa mulaqqin wadaka mulaqqan laqqi la tulaqqi mulaqqan mulaqqan walla yuwalli tawliyan tawliyatan tawlaan tilaan muwallan fahuwa muwallin wadaka muwallan walli la tuwalli muwallan muwallan qawwa yuqawwi taqwiyan taqwiyatan taqwaan tiqwaan muqawwan fahuwa muqawwin muqawwan qawwi la tuqawwi muqawwan muqawwan addaba yu'addibu ta'diban ta'dibatan ta'daban ti'daban mu'addaban fahuwa mu'addibun wadaka mu'addabun mu'addibun la tu'addibun mu'addabun mu'addabun sya'ama yusya'im tash'iman tash'imatan tash'aman tish'aman musya'aman fahuwa musya'inun wadaka musya'amun sya'in la tusya'in musya'amun musya'amun hanna yuhanni'u tahni'an tahni'atan tahna'an tihna'an muhanna'an fahuwa muhanni'un wadaka muhanna'un hanni' la tuhanni' muhanna'un muhanna'un Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ngajinya karena hujan ya. Ya kalau enggak agak majuan. Lu biar agak rapet, kan kalah suara sama suara hujan. Iya kan? Jangan jauh-jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, berdoa udah, ini udah. Ini hujannya nambah gede. Ya biar saya pun gak terlalu teriak-teriak suaranya. Aska disuruh maju itu majuan suaranya. Lu perempuan kok sama, kalau kurang denger ya marhamah, bunga malah nambah ke belakang. Biar kedengeran. Saya nggak mau teriak-teriak suara habis. Sekarang fadzahiru ma taqaddama dzikruhu. Fadzahiru maka bermula maf'ul bih isim dhahir. Ma itu contoh, taqaddama yang telah lalu. Apa dzikruhu menyebutkan ma. Nah, dalam kalimat fadzahiru, al-fa'u fa'ul fasihati. Al-fa'u itu bermula fa'nya, fa'ul fasihati itu fa' fasihah. Fa'ul fasihati itu fa' fasihah. Au ghaibat al-dhahiru bermula lafaz al-dhahiru, mubtadaun itu sebagai mubtada. Ma bermula lafaz ma itu ismun mausulun, isim mausul. Ismun mausulun itu isim mausul. Bimakna alladzi, semakna dengan alladzi. Khobaruhu itu sebagai khobarnya mubtada, khobarnya fadzohir itu. Fi mahalli raf'in, dalam mahal rafa. Ma isim mausul, maknanya sama dengan alladzi, terkibnya sebagai khobarnya mubtada. Mubtadanya kan fadzohiru tadi, di mahal rafa. Taqaddama itu selahnya ma. Fi'lun madzin itu berupa fi'il madzi. Zikruhu bermula lafaz zikruhu, fa'ilun itu sebagai fa'il. Fa'ilu taqaddama gitu ya. Fa'ilu taqaddama itu menjadi fa'ilnya taqaddama. Taqaddama kan tadi fi'il madzi. Nah, zikruhu itu sebagai fa'ilnya. Marfu'un yang dibaca rofa. Wa zikru dan bermula lafaz zikru. Wa zikru dan bermula lafaz wa zikru. Mudhofun itu isim mudhof. Wal ha'u dan bermula haknya. Mudhofun ilaihi itu sebagai mudhof ilaih. Mabniun yang dimabnikan ala dhammi atas mabni dham. Fi mahalli jarin, dalam mahal jar. Wal jumlatu dan bermula jumlahnya fi'il taqaddama zikruhu, fi'il dan fa'il. Wal jumlatu dan bermula jumlahnya fi'il dan fa'il. Silatul mausuli itu menjadi selahnya isim mausul. Gampang kan, no? Paham ya? Oke. Yakni mengendaki siapa musonib. Lah Nur tadi kemana katanya? Udah jalan. Ya, mau mabuk hujan-hujan begini jalan ya. Nah, kan nyari penyakit. Ntar besok. Ya Ipi itu kan sama. Kemarin pulang jalan hujan-hujanan kan ya. Ya. Ipi kemarin. Lah sakit lah. Pokoknya kalau musim hujan, kalian berangkat sekolah atau pulang sekolah ya neduh dulu. Belilah jas hujan yang plastik itu kan 10.000. Ya kan dijaga, dirawat. Kalau nyampe sekolahan bawa plastik resek kecil,
Begitu nyampe dimasukin ke plastik resek kan aman. Dia jangan ngobrol sendiri. Ngerti kan? Nah, jadi harus ada ide-ide sendiri gitu loh. Jangan alasan malah sekolah bela, ngerti? Sakit pak, sakit hati nggak ngajak sekolah, kacau. Nah, sakit hatinya, emang lu sering makan hati? Oh sakit hati, lah iya. Kudu rajin sekolahnya juga, ngajinya juga gitu loh. Yakni udah lanjut. Yakni mengendaki siapa musonif annal ismad dhahiro, pada sesungguhnya isim dohir. Maksudnya isim dohir itu maf'ul bih isim dohir. Ma itu contoh takut dama yang telah lalu apa zikruhu menyebutkan ma. Min Zaidin wal Farosi, dari contoh Zaidan wal Farosa. Fi qaulika, dalam ucapan kamu, ra'aitu Zaidan wa raqibtul Farosa. Dalam ucapan kamu yang di atas tadi, yaitu lafaz ra'aitu Zaidan. Melihat siapa saya, Zaidan pada Zaid. Wa raqibtul Farosa, dan contoh raqibtu al Farosa. Menunggang siapa saya al-farosa pada kuda. Fakullun, maka bermula masing-masing ay kullu wahidin min Zaidin wal farosi, dari lafaz Zaid dan al-faros. Maf'ulun itu sebagai maf'ul bih, maf'ulun bihi itu sebagai maf'ul bih. Kama sebagaimana keterangan sabako yang telah lalu. Apa i'rabuhu, i'rabnya ma. Wa huwa, dan bermula kullun min Zaidin wal faros ismun dhahirun, itu isim dohir. Lidilalati kullin, karena menunjukkannya masing-masing, minhuma dari Zaid dan faros, ala musammahu atas yang dinamai kullun. Min ghairi tawakkufin, dengan tanpa menangguhkan, menunggu, ala korinatin, atas korinah. Korinah itu dalil yang menyertai. Min takallumin, dari takallum, pembicara, au khitobin, atau yang diajak bicara, au ghaibatin, atau ghaibah yang dibicarakan. Udah titik, perhatikan. Ini sebenarnya udah dijelaskan tadi. Dia saya ulangi ya, soalnya ada anak yang ketinggalan tadi. Kalau contoh dalam kitab, ini kan saya rubah tadi, dalaktu Zaidan ya. Kalau contoh dalam kitab kan udah ini. Nah, ini saya ulangi aja definisinya. Maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab, yang kejatuhan, yang menjadi sasaran perbuatan. Ingat yang tadi sore, yang nggak ada ya salah sendiri, kan itu gampang. Contohnya dalam kitab Dorobtu Zaidan, kan tadi udah saya sebutkan. Kalau Dorobtu Zaidan, masa Zaid bab fa'il suruh berdiri. Sekarang dalam bab maf'ul diantemin mulu ya. Nah sekarang saya rubah contohnya, dalaktu Zaidan, mijitin siapa saya, Zaidan pada Zaid. Zaid dikasih bonus, jangan dihajar mulu ya enggak. Kalau contoh dalam kitab kan dorobtu, memukul siapa saya, Zaidan pada kan gitu Zaidan. Nah di sini akal tu al aruza. Kalau contoh dalam kitab raqibtu al farosa kan gitu. Nah, raqibtu menunggang siapa saya, al farosa pada kuda. Tadi disebutkan naib maf'ul bih. Ingat-ingat, maf'ul bih kalau bahasa Indonesia itu disebut dengan objek. Ngerti kan? Fa'il itu subjek, pelaku. Nah, objek itu sasaran. Dorobtu Zaidan, saya memukul Zaidan pada Zaid. Ini kan Zaid, lafaz Zaidan yang dua ini menjadi sasaran perbuatan. Perbuatan yang atas mijitin
perbuatan yang kedua, dorob tuh gebukin kan gitu. Nyambung nih. Ini Zaid orang itu berarti berakal, nyambung. Contoh yang kedua, akal tul aruza, saya makan pada nasi. Contoh yang berikutnya, rokib tul farosa berarti pada kuda. Baik nasi ataupun kuda itu nggak berakal. Otak punya. Apa binatang punya otak? Lu motong kambing kemarin lebaran haji, kepalanya dibelah, ada otaknya apa enggak? Orang ikan aja ada otaknya, itu dijual. Dulu mah, sekarang mah jarang. Otak-otak. Kan dulu jual gitu ya. Lu masih inget gak? Sekarang aja jarang ya. Tukang giling jualan otak-otak. Ikan aja otak, ada otaknya. Jelas. Otaknya binatang melahirkan insting, otaknya manusia melahirkan pikiran. Maka tadi kan ditanya, Riu punya otak apa enggak? Gini katanya. Punya? Punya. Tadi katanya enggak. Nah, Zaid ini maf'ul bih tapi yang akil. Maksudnya akil berakal. Kalau ini ghairu akil, tidak berakal. Oh gitu loh. Nyambung? Nah, diperhatikan. Baik lafaz Zaidan, al-aruza, al-farosa itu maf'ul bih, tapi disebut maf'ul bih berupa isim dhohir. Nyambung? Nah, disimpulkan begini, maf'ul bih terbagi dua. Di mana no? Udah sini aja lah, udah sulang. Maf'ul bih terbagi dua. Pertama, maf'ul bih berupa isim dhohir. Yang kedua, maf'ul bih berupa isim dhamir. Isim dhohir sudah dibahas dalam bab fa'il, madalla ala musammahu. Perhatikan anak-anak baru, apa yang dimaksudkan isim dhohir secara definisi adalah madalla ala musammahu, nama yang menunjukkan atas yang dinamai. Umpamanya Odon ini orangnya pendek, perutnya bugil, blending, ya enggak? Ya begitu dah. Rambutnya ada dua, umpamanya. Ini siapa? Odon. Ngerti? Odon mana? Ini Odon. Jelas? Contoh, ntar marah lagi lu. Ngerti gak? Kuda mana kuda? Lah kuda mah gampang, begini doang. Kasih buntut. Itu ayam pak, udah anggap aja kuda. Ribet amat lu ah. Ya enggak? Mamanya atau ayam, ini ayam dah, ayam dah. Nah, itu namanya isim dhohir. Madalla ala musammahu, nama yang menunjukkan atas yang dinamai. Ini apa namanya? Spidol. Spidol itu mana? Ya ini pak, bentuknya begini. Enggak ada embel-embel orang yang berbicara, orang yang diajak bicara, atau yang dibicarakan. Nah itu maksudnya bighairi, tambahin bighairi qarinati takallumin khitabin au ghaibatin. Ini mengenal ini sebenarnya udah dibahas, cuman saya ulang. Isim dhohir adalah nama yang menunjukkan atas yang diberi nama dengan tanpa ikatan. Korenah itu gampangnya ikatan. Jelas ya? Korenah dengan tanpa ikatan orang yang berbicara, yang diajak bicara atau yang dibicarakan ghaibah. Nah, nanti isim dhamir madalla alal mutakalim aja lah biar gampang. Alal mutakalim ini nggak muat, saya taruh atasnya. Awil khitab, mukhatab aja biar langsung gampang. Awil ghaibah,
atau goib. Goib gitu aja lah, biar gampang. Mutakalim contohnya ana, mukhatab contohnya anta, goib contohnya huwa, ana saya, anta kamu, huwa dia. Gampang kan? Oh, gampang. Cuman kalau lu nulis di buku jangan ngatas beginilah, ke bawahnya. Orang ini mah karena mentok. Jelas? Mas Boko paham? Buku tulisnya mana? Lu sambil ditulis, jangan bengong aja lu. Kreatif, orang udah ditulisin begini, bukan yang pada nulis, malah pada bengong. Ini udah kelasnya mahasiswa, dikasih contoh, ini malah nggak nulis. Ngantuk dia saudara-saudara. Ternyata saudara Andre, saudara apa itu namanya? Aldi, malah molor, aduh angel. Oke ya, paham ya? Nah, contoh maksudnya fadzahiru ma taqaddama dzikruhu. Maf'ul bih isim dhamir. Maf'ul bih isim dhamir itu ya contoh yang di atas ini. Lafaz yang udah dibahas tadi. Dorobtu Zaidan rakibtul farosa. Tuh. Oke ya. Nyambung. Nah, kalau ditulis begitu biasain ditulis. Makanya pada modal buku tulis, jangan malah ngantuk. Memang ini musim hujan, Adi masa disuruh nyemprot. Emang masih nyala nih. Ini musim hujan, gue nggak tega kalau suruh nyemprot. Ya udah melek sendiri aja. Udah diri dah, yo Pak. Habisnya ngaji ngantuk kan kacau. Oke ya. Ada yang nanya nggak? Kalau kira-kira nggak paham nanya. Maka dari saya nulis tuh harusnya kalian langsung ngikutin nulis. Kalau diterangin nah gitu loh. Ntar takut dihapus. Itu maksudnya. Jadi kata, ini dengerin. Kata Imam Malik, ilmu itu kalwahsi. Seperti binatang buas. Lu punya kucing, kan sukanya pada pergi. Itu sampai ada pengumuman kemarin, siapa yang menemukan kucing wujudnya kayak ini nanti akan dikasih hadiah. Ya enggak? Ayam kalau enggak dibiasakan jinak ya pergi. Ya kan? Nah, maksudnya wahsi binatang buas. Ilmu itu binatang buas, diikat. Lah kalau ilmu ngikat, kalau binatang buas ngikatnya bisa pakai tambang, bisa dikurung. Iya apa enggak? Kalau ilmu nulis ngikatnya bagaimana? Ditulis. Kalau lupa bisa dilihat ulang. Begitu maksudnya remboko. Makanya modal buku tulis. Oke lanjut. Wal mudmaru kismani. Wal mudmaru, dan bermula maf'ul bih isim dhamir. Dalam kismani itu ada dua jenis, dua bagian. Muttasilun wa munfasilun. Muttasilun yaitu dhamir muttasil. Ini definisi lagi. Wa munfasilun dan dhamir munfasil. Dhamir muttasil yang nempel dengan amilnya. Kalau munfasil yang pisah dari amilnya. Loh maksudnya ngerti no? Dhamir muttasil itu apa? Beli permen Pak dimut. Kalau munfasil buah. Itu Pak Timun. Dicolong si kancil. Gitu lagi lu angel. Halo. Udah orang masih ngantuk ya dirilah. Salah sendiri ya enggak? Oke ya. Wal mudmaru al wawu lil istinaf. Al wawu itu bermula wawunya. Lil istinafi itu untuk permulaan kalam. Wawu istinaf. Kemarin udah dijelaskan apa itu istinaf.
gitu kan. Waw untuk ya menunjukkan permulaan kalam gitu loh. Wal al-mudmaru bermula lafat al-mudmaru utawi lafat al-mudmaru mubtadaun itu mubtada marfuun yang dibaca rofa, dibaca rofa bidzomati dengan dhammah adz-dzahirati yang nyata. Kismani bermula utawi lafat kismani itu khobarul mubtada'i, khobarnya mubtada marfuun yang dibaca rofa bil alif lawan alif niabatan karena sebagai ganti ani dhammati dari dhammah li'annahu karena sungguhnya itu dibangunin. Lu bangun ngapa cak? Melungker aja kayak terengguling. Mila ditepak gitu. Ya Pak. La ilaha illallah. Alah, jangan kontes. Jangan kontes. Batuk ngapa? Alah, sono batuk dibalas sama sono udah kelar dibalas sama sini ya enggak? Emang lu pikir lagi lomba batuk apa? Ya enggak? Lah. Gitu ya. Orang batuk kagak boleh gitu lagi ya. Maksudnya batuknya berjamaah gitu. Ini yang ngaji siapa nih? Ono Aska bangunin. Lah ngantuk lagi lu. Aduh, oke lanjut Kismani li'anahu karena sebenarnya kismani musannan itu isim tasniyah. Muttasilun tadi udah diartikan yaitu maf'ul bih dhamir muttasil, berupa dhamir muttasil. Muttasilun bermula lafaz muttasilun badalun itu sebagai badal min kismaini dari lafaz kismani tadi itu. Badalu mufassolin atau badalun mufassolun, badalun mufassolin aja lah, yaitu badal mufassol, badal yang memerinci. Badalun itu badal mufassolun yaitu yang memerinci min mujmalin dari mujmal. Mujmal itu global gitu kan, global itu ada dua kan gitu. Berarti global namanya dua kan berarti ada satu ada dua gitu ya, jelas ya. Wa badalul marfu dan badal marfu, wa badalul marfu'i dan bermula badal yang dibaca rofa, marfu'un itu dibaca rofa. Jadi karena kismani tadi dibaca rofa, tanda rofanya adalah alif karena isim tasniyah, maka muttasilun juga dibaca rofa, cuman tandanya dhamma karena isim mufrad gitu loh. Wa munfasilun dan domir munfasil. Dalam kalimat wa munfasilun al-wawu harfu atfin. Al-wawu itu bermula huruf wawu, itu harfu atfin huruf atop. Munfasilun bermula lafaz munfasilun, ma'tufun itu yang diatopkan ala muttasilun atas lafaz muttasilun itu i'rab hikayah. Wal ma'tufu dan bermula lafaz yang diatofkan alal marfu'i atas lafaz yang dibaca rofa, itu marfu'un dibaca rofa. Muttasilun dibaca rofa, wa munfasilun diatofkan kepada muttasilun, jadi munfasilun juga dibaca rofa, itu maksudnya, jelas kan? Dalam kalimat udah selesai ya? Ya ini mengendak udah gampang ya ya, bisa difahami ya. Yang kurang paham ya tinggal nanya. Pokoknya kalau kalian baca kitab mudzakarah kurang paham nanya sama temennya. Perempuan gue sama, belajar tekun, belajar serius. Nah kalau temennya sama-sama nggak paham, tanya Yusuf. Yusuf masih nggak paham, baru nanya gua. Ngerti maksudnya? Jangan nanya sama saya nggak jelas lagi kayak Riu. Pak Ustadz, besok hari apa ya? Gua bledok lu, ngerti? Lu besok hari apa nanya sama saya? Ngerti Riu? Kan saya nggak sengaja Pak, nggak sengaja lagi. Riu kadang-kadang lucu Pin, kayak Pin, mana tetangga lu? Ya lucu kadang-kadang ya. Angel. Oke lanjut. Ya ini mengendaki siapa musonib annal maf'ula bihi pada sunya maf'ul bih. Al-mudmara yang berupa isim domir
Awas no. Al-mudmaro yang berupa isim domir, yang qasimu itu terbagi apa maf'ul bih isim domir ila domirin muttasilin pada domir muttasil, wa domirin munfasilin dan domir munfasil. Fal muttasilu maka bermula domir muttasil, walladzi la yaqau ba'da illa fil ikhtiyari, wa ya domir muttasil, alladzi itu isim domir. Ini keren kaidahnya, pokok disimak kitabnya, paham gak paham disimak dilihat, nanti pelan-pelan kok terbiasa. Alladzi itu isim domir, la yaqau yang tidak boleh jatuh apa alladzi ba'da illa setelah illa, fil ikhtiyari dalam kalam ikhtiar normal. Nahwul kafi seperti contoh kaf ra'aituka, melihat siapa saya ka pada kamu. It la yasihhu karena tidak sah apa ayyukola, apa bahwasanya dikatakan ma ra'aitu illaka, ma ra'aitu tidak boleh melihat, tidak melihat siapa saya illa iyaka kecuali pada kamu, itu nggak boleh gitu loh. Yang benar ya ma ra'aituka. Tanggung nggak? Wah tarosna tanggung dah. Dan mengecualikan siapa kami bil ikhtiyari dengan kondisi ikhtiar. Ikhtiar itu normal. Normal itu maksudnya tulisan biasa, bukan syair, ngerti? Bil ikhtiyari dengan kalam ikhtiar an halati darurati syi'ri, itu yang benar syi'ri itu syair. Kalau syair itu penyair dalam bahasa Arab. Man kalau dalam bahasa Indonesia mah disebutnya syair semua. Syair itu kalau dalam bahasa Arab, nih perhatikan. Nih kalau syi'run dalam bahasa Indonesia syair. Ngerti? Kalau syair, syairun itu kan beda. Syair dengan penyair. Lu ngerti? Man kalau dalam bahasa Indonesia ya syair. Syi'run itu syair. Lu ngerti gak? Lu biar gak keder kalian. Nah kalau syairun ini penyair itu apa? Penyair orang yang menyampaikan syair, tuh gitu loh maksudnya. Jangan dikira belajar bahasa Arab, belajar kitab tuh nggak ngerti syair, jagonya. Bahkan lagu-lagu itu banyak kan dari syair Arab. Tuh ngerti kan? Iwak pitik, dodo mento. Dulu ada lagu gitu. Mustafilun, mustafilun. Emang lah iya kan? Nah itu lagu. Fa'ala yafulu fa'lan wa maf'alan ana stasiun Soto stasiun Solo balapan. Loh, jelas kan? Banyak sekali. Ya Rabbi bil Mustafa balik mako. Itu memang apa? Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Itu namanya ilmu arut dalam bahasa Arab. Nasyid. Ngerti? Jelas gak? Lu lihat apaan? Mau lihat muka kamu? Ngaca. Loh, sangel, angel lu biar jelas. Lah kan udah bilang dari tadi. Ngaji jangan ada satu kalimat pun yang terlepas dari pemahaman kita. Berarti kita nggak paham. Lu jelas kan? Nah, itu harus jelas, harus paham. Tuh. Nahwu qauli syairi seumpama ucapan penyair. Wa ma alaina idza ma kunti jaratana alla yujawirona illa kadayaru. Wa ma alaina idza ma kunta jaratana alla yujawirona illa kadayaru.
Kahar basit. Innal basito mustafilun fa'ilun mustafilun. Nah itu. Wa ma'alaina idza ma kunta jarotana alla yujawirona illa kadayaru. Nah itu kolang kaling wah aren. Lu ngerti Ndre? Kalau di Jawa dulu begitu. Dong rembayung kui arane ora eling zaman biyen runtang runtung sama temene. Oh, ngerti? Kolang kaling buah aren daun rembayung itu namanya. Loh itu kalau di bahasa Indonesia kan kakak ingat zaman biyen itu dulu runtang lantung ngerti kan sama temennya. Kalau udah sukses tuh jangan belagu, lihat temennya yang belum berhasil dikatain, nggak boleh. Ngerti maksudnya? Belum berhasil itu bukan berarti gagal. Gagal itu keberhasilan yang tertunda, ya kan? Loh, kan maksudnya wama alaina, dan tidaklah itu atas kami idza ma kunti, apabila ada siapa kamu perempuan itu jarotana tetangga perempuanku. Allah yujawiro bermula bahwa, awas, itu mubtada yang di mubtada muakhir tapi mubtada berupa takwil min an wal mudhari. Allah yujawiro bermula bahwa tidak bersanding, tidak bertetangga siapa ena pada kami ilaki, bukannya ilaka ya, ilaki kecuali kamu, dayarun siapa seseorang, aywahidun wa ma'alaina idza, itu yang menjadi contoh ilaka, oh ilaki ya, itu boleh karena daruratnya sair. Kalau kondisi normal nggak boleh. Oh, fa innal kafal, habisin dulu nyampe itu. Fa innal kafa, maka sesungguhnya kaf fi illaki, dalam syair illaki, dhamirun muttasilun, itu dhamir muttasil. Wakoat, dan terkadang jatuh apa kaf ba'da illa, setelah illa, lakin fi halati darurati syi'ri, tetapi dalam keadaan daruratnya syair. Itlau kila, karena kalau dikatakan illa anti, kecuali anti, bidhomiril munfasil, dengan domir munfasil, badalal muttasili, sebagai ganti domir munfasil, langkasaro, maka pecah, dalam arti rusak. Apa al baitu bait, lu ngerti bait ya? Bait di sini bukan rumah. Bait itu syair, seperti qala Muhammadun huwa ibnu Maliki amadu rabbillah khairu maliki, itu namanya bait. Dalam bahasa Arabnya bait. Nah kalau dalam bahasa Indonesia bait. Lo ngerti maksudnya? Nah, bait syair itu kan ada baitnya. Nah kalau dalam bahasa Indonesia ya, ini sebagai pembanding supaya kalian paham. Nahwu itu kan bahasa Arab, cuman kaidahnya bahasa kan sama. Dalam bahasa Arabnya begini, bait. Ya baitun, jamaknya abiyat. Dia duduk di abiyat. Dalam bahasa Indonesianya bait. Bait lah kalau begitu. Kan suka pada ngomong begitu ya. Lah iya kan? Nah, itu maksudnya. Bait, yang dimaksud bait di situ. Walmun, udah segitu dulu dah. Udah perhatikan. Ini tolong serius supaya nyambung. Ini tadi udah jelas ya. Isim dhohir udah jelas ya. Saya hapus sih. Tadi disebutkan, udah ini saya hapus, nggak apa-apa. Biar konsentrasi muat. Isim dhamir secara definisi madalla alat mutakallim awil mukhatab awil ghaib. Memang takallum khitab atau
ghaibah. Nah, isim domir ini terbagi lagi menjadi dua. Nyambung? Woi, paham? Pertama domir namanya domir muttasil. Kan dalam ilmu tajwid juga ada. Dalam ilmu tajwid mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil itu satu kalimat apa bukan? Satu kalimat, berarti nyambung. Nah, yang kedua itu domir munfasil. Oke, munfasil. Sekarang bahas muttasil dulu. Apa itu secara definisi? Domir muttasil adalah alladzi ma la yubtada'u bihi. Ma la yubtada'u bihi wala yaqa'u ba'da illah. Nah, domir muttasil adalah, perhatikan ya, domir yang tidak bisa buat permulaan kalam. Itu maksudnya ma la yubtada'u bihi. Oke, nyambung? Wala yaqa'u ba'da illah, tidak boleh jatuh setelah illah fil ikhtiyar, dalam kondisi normal. Fil ikhtiyari, dalam kondisi ikhtiar. Itu maksudnya. Contohnya domir ka. Nah, nanti begini, ro'aituka. Awas, ini panjang. Ro'a fi'il, tunya fa'il, melihat siapa saya, ka pada ka. Nah, ka ini loh, ka itu namanya domir muttasil. Nyambung? Kenapa muttasil? Nempel dia, ya kan? Nempel sama amil. Oke, domir ka ini nggak boleh kamu buat permulaan kalam. Nenek Umi dari mana? Nenek Umi, ya enggak? Jelas ya? Nyambung nih? Odon paham? Enggak boleh jatuh setelah illah kecuali daruratnya syair. Jadi enggak boleh ro'aituka ini tidak boleh umpamanya diucapkan begini. Ma ro'aitu illaka. Saya tidak melihat kecuali kamu. Ini nggak boleh. Nehi. Jelas. Melanggar bahasa. Jelas. Termasuk umpamanya kamu ka duluin. Udah sini nggak apa-apa dah. Ka nak budu. Atau udahlah jangan ka nak budu lah. Ka ro'a itu nggak boleh. Ka kan berarti buat permulaan kalam. Jelas. Ini nggak boleh. Kalau domir munfasil boleh, maka ada iya karena butuh iya karena stain lah. Kalau ini nggak boleh. Karo itu nggak boleh. Itu maksudnya mala yubtada'u bihi wala yaqau ba'da ilah, ini contohnya. Kecuali syair tadi. Wa ma alaina apa tadi? Wa ma alaina idza ma kunti jaratuna, ya kan? Kecuali ada pada daruratnya syair. Oke ya? Nyambung? Ada yang nanya enggak? Udah segitu dulu enggak, saya paksakan, takut kalian ngeblank. Nah, tapi sedikit demi sedikit langsung dipahami. Kevin, Fakhri, ya, Don, kamu tadi sore ikut kan? Yang berak mulu tadi sore. Iya kan? Jadi isim dohir paham. Definisi isim domir paham. Apa itu domir? Madalla ala takallum, ala mutakallim aja lah. Ghaibah dan khitab, mukhatab gampangannya. Kan paham? Nah,
Domir terbagi dua, domir mutasil sama domir munfasil. Nah ini baru, ini kalau ini jangan dihapus dulu. Ini boleh lah, tapi udah nggak usah, nanti saya ngapus. Ini boleh lah kalau ini. Ini boleh. Jangan ono, definisi kan masih ada kaitannya. Tujuannya kalian ini langsung sedikit langsung paham. Itu yang kemarin saya bilang, rusuh. Bukan rusuh ngantuk kayak ono, enggak. Nancep ilmunya. Kan doa kemarin udah doanya cocok tuh. Allahumma inna nas'alukal munuh wal futuh war rusuh wa solahiyatil jasadi waruh. Kan gitu. Ya Allah, saya minta munuh. Munuh itu anugerah pemberian. Wal futuh, dibukakan ilmu. Warusuh, setelah dibukakan ilmu, nancep ilmunya dalam hati. Loh, saya nggak baca definisi ini, no. Emang ada definisi yang kan nggak ada ini, malayub tadau tadi nggak ada. Tapi saya ngerti. Begitu loh. Jelas kan? Nah. Wasolahil jasadi waruh, dan baiknya jasad dan roh. Jasadnya sehat, rohnya juga sehat. Nah, kalau rohnya sehat, jasadnya nggak sehat, nggak bagus. Rohnya sehat atau jasadnya sehat, rohnya nggak sehat, jiwanya yang deleming aja sendirian. Oke ya, oke. Udah itu besok wal apa? Waqad dzakara aqsamal muttasili biqauli. Munfasil belum ya? Wal munfasilu huwal ladzi yaqau ba'da illa fil ikhtiyar. Sebenarnya masih kurang. Huwal ladzi yubtada'u bihi. Di situ enggak ada. Nah, itu definisi lengkapnya domir. Ini yang lengkap. Makanya tulis. Domir yang tidak boleh dibuat permulaan kalam, tidak boleh jatuh setelah illa, itu domir muttasil. Begitu loh. Makanya kalau munfasil boleh, kalau muttasil enggak boleh. Dan selalu nempel, dorobtu, itu muttasil. Muttasil terbagi tiga. Ada muttasil rofa, ada muttasil nasab, ada muttasil jer. Kan gitu. Muttasil rofa, nawaitu, Allahumma laka sumtu. Itu kan? Nah, muttasil mansub, dorobani zaidun umpamanya. Muttasil majrur, Rabbi firli. Nah, ngerti? Nah, itu sama aja. Begitu loh. Banyak sekali contoh-contoh dalam Al-Quran. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Itu nasab semua. Begitu loh. Dan lain-lain sebagainya. Oke, udah bisa dari tadi ya. Ya memang nggak boleh dipaksakan, gitu ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.